Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Bersama saya Eka Nurmafiroh di Realito on the Street episode 20. Kami hadir untuk melengkapi aktivitas Anda dengan berbagai informasi menarik lainnya di Pekalongan dan sekitarnya. Inilah pilihan Realito on the Street yang telah kami rangkum. Pemirsa, penyebaran virus COVID-19 masih belum usai. Oleh karenanya, masyarakat mulai ramai mengkonsumsi buah yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Salah satunya adalah buah wulung atau buah kelapa. Nutrisi yang ada di dalamnya membuat buah ini kerap direkomendasikan untuk menunjang kesehatan. Nah, bagaimana sih manfaat buah kelapa? Berikut informasinya untuk Anda. Halo sahabat Realito on the Street, di saat pandemi kita harus meningkatkan sistem imun tubuh. Apalagi saat cuaca ekstrim seperti ini, kekebalan tubuh kita akan cepat menurun. Nah, kelapa muda merupakan salah satu buah dengan 1000 manfaat yang mampu meningkatkan sistem imun tubuh kita. Kali ini, saya akan mengajak Anda untuk berburu kelapa muda di Jalan Cendrawasih, kawasan budaya Jetayu, Kota Pekalongan. Bagaimana keseruannya? Yuk ikutin saya! Buah kelapa. Siapa sih yang tidak mengenal buah yang satu ini? Ya, buah kelapa atau yang sering kita sebut dengan istilah degan merupakan salah satu jenis buah yang tumbuh di daerah tropis. Tahukah Anda, bila kandungan nutrisi dalam air kelapa dapat menyeimbangkan pH dalam tubuh kita loh, sehingga bisa meningkatkan imunitas kita. Hal tersebutlah yang membuat kelapa banyak dicari, terutama pada saat pandemi seperti ini. Penjualnya pun cukup mudah untuk kita temui. Salah satunya terletak di daerah Jetayu, tepatnya di Jalan Cendrawasih, kawasan Jetayu, Kota Pekalongan, yang mulai berjualan pada pukul 9 hingga 5 sore. Penjual kelapa mengatakan bahwa omset jualannya menurun drastis pada awal pandemi. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah kelapa, omset penjualnya pun semakin meningkat. Ya, kalau misalkan dari awal pandemi, penjualan memang menurun. Tetapi setelah masyarakat tahu kelapa muda bisa meningkatkan imun tubuh, penjualan kembali meningkat. Selain itu, buah ini masih menjadi favorit bagi sebagian besar masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Irul, ia mengaku bahwa buah kelapa merupakan buah favoritnya dari zaman dahulu. Nah, emang buah favorit sih dari dulu. Selain itu Mas tahu nggak kenapa? Apa emang karena tahu manfaat dari kelapa wulung di saat pandemi ini? Ya dengar-dengar sih iya, tapi aku kurang paham secara detail sih. Airnya yang segar, serta khasiatnya yang cukup banyak, kelapa muda bisa menjadi pilihan atau alternatif untuk meningkatkan sistem imun tubuh pada saat pandemi, selain dengan menggunakan obat-obatan, susu maupun yang lainnya. Tak hanya kelapa wulung, kelapa muda juga mampu meningkatkan sistem imun tubuh kita. Nah, itu tadi keseruan saya menikmati kelapa muda di Jalan Cendrawasih. Saya Hania Maulina beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realito on the Street. Kembali ke studio. Dunia fotografi mencakup hal yang begitu luas.
Begitu juga dengan ide dan kreativitas yang dimiliki oleh salah satu mahasiswa IAIN Pekalongan, Bima Bagaskara. Ketertarikannya dengan dunia fotografi menjadikan ia berani terjun langsung dan mendirikan sebuah studio pribadi. Ingin tahu seperti apa kisahnya? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Seni fotografi, siapa yang tidak mengenalnya? Kegiatan berfoto pada saat ini bukan lagi menjadi hal yang asing di kalangan masyarakat. Nah, salah satunya bagi Bima Bagaskara, mahasiswa KPI IAIN Pekalongan semester akhir ini telah sukses bergelut di bidang freelance video dan fotografi. Ingin tahu seperti apa kisah menariknya? Yuk simak terus video ini. Usia tidak menjadi penghalang untuk berkarya. Seperti halnya Bima Bagaskara, fotografer muda yang mulai tertarik akan seni fotografi sejak ia duduk di bangku kelas 2 SMK. Perjalanannya tentu tidak mudah, banyak tantangan yang dihadapinya seperti kekangan dari orang tua hingga waktu kuliah yang menjadi lebih lama. Karena dianggap tidak mampu dan tidak menghasilkan apa-apa oleh orang tuanya, akhirnya ia berusaha meyakinkan dengan membuat studio Polar Universe. Meskipun awalnya sempat sulit, namun sekarang namanya sudah melejit. Studio Polar Universe menerima mulai dari event wedding, engagement, yearbook, dan lain sebagainya. Polar sendiri berfokus pada fotografi portrait, di mana lebih menekankan pada ekspresi seseorang. Bima memaknai seni fotografi itu adalah sebuah momen berharga yang pastinya akan menjadi pengingat di kemudian hari. Itu adalah sebuah momen yang pasti kita bakal butuhin suatu saat nanti. Gini, mungkin kamu juga bakal sadar atau bakal secara langsung itu nggak sadar bahwa apa yang mungkin kita ambil sekarang, itu suatu saat nanti bakal jadi alasan buat kita tersenyum lagi. Kayak itu jadi alasan buat kita nginget masa sekarang gitu loh. Nah, itu makna fotografi. Makanya aku suka banget buat ambil-ambil yang gak jelas gitu. Karena pasti itu bakal inget lagi. Founder dari Polar Universe ini mengaku sering menjumpai klien yang susah diatur, sehingga menurutnya menjadi seorang fotografer secara tidak langsung melatih kemampuan berkomunikasi dengan berbagai karakter klien. Menjumpai klien yang mungkin dari sikapnya dia kurang bisa diatur atau seperti apa gitu, gimana Mas? Itu berkali-kali. Terutama aku kan juga ada di bidang fotografi yearbook, yaitu buku tahunan sekolah. Di mana anak-anaknya ini pasti banyak banget anak-anak yang terlalu muslimah, terlalu yang intinya dia tuh malu-malu banget ketika dipoto. Nah, atau cowok-cowok yang masih mengalami kenakalan remaja, masih masa pubertas kayak gitu, terus kita foto, mereka menurut kita itu kayaknya udah cocok atau apa, tapi bagi mereka itu mukanya masih terlihat hina bagi mereka. Jadi mereka sering banget ini, susah banget atau marah-marah ke kita yang mungkin kita udah melakukan sebaik mungkin, kita udah berkomunikasi sebaik mungkin, tapi mereka sendiri yang nggak nyampe gitu loh. Nah itu. Bima juga memberikan tips untuk menjadi fotografer yang baik, yaitu dengan mengedepankan attitude ketimbang skill, sehingga klien akan merasa nyaman ketika proses pemotretan. Itu attitude-nya terlebih dahulu, bagaimana cara pembawaanmu kepada orang lain, karena seorang fotografer itu dia pasti akan berhubungan banyak dengan orang lain. Nah, ketika kita bisa memperbaiki sikap kita ke orang lain akan merasa nyaman sama kita. Dan ketika orang lain merasa nyaman, kita bakal nyaman juga ketika kita mengambil sebuah foto. Jadi skill itu mungkin nomor 2, dan
attitude. Itu yang tetap yang paling utama. Ya, itu tadi kisah menarik yang datang dari Bima Bagaskara, seorang fotografer muda. Saya Hanifah Priska beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Kembali ke studio. Pemirsa, jika mendengar tumbuhan eceng gondok, pasti yang terlintas adalah tumbuhan yang menghambat saluran air. Tapi tunggu dulu, kali ini tim Realita on the Street akan mengajak Anda ke tempat produksi kerajinan eceng gondok di Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Bagaimana bentuk dan jenis kerajinannya? Berikut informasinya untuk Anda. Halo sahabat Realita on the Street, saya sudah membawa eceng gondok kering nih, tapi bingung mau dibuat apa. Nah, berhubung saya sedang berada di Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, saya akan mengajak pemirsa untuk ke salah satu home industri tenun eceng gondok. Eceng gondok ini akan disulap menjadi apa? Hayo, penasaran? Ikutin saya yuk! Sudah membawa eceng gondok kering. Nah, saya mau minta ajarin buat kerajinan dari eceng gondok kering ini, Bu. Mau ajarin untuk tenun nanti. Iya. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Alam memberi banyak manfaat untuk manusia. Dari tanaman eceng gondok misalnya. Tanaman yang biasa dianggap hama bisa diubah menjadi kerajinan yang unik serta bisa dijual untuk menambah penghasilan. Eceng gondok yang biasa hidup di rawa dan sungai bisa tumbuh dengan cepat ketika musim hujan tiba. Jika tidak dibersihkan, bisa merusak ekosistem dan menghambat laju air. Nah, di tangan Bu Anita, seorang pemilik rumah produksi kerajinan eceng gondok dan akar wangi di Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, eceng gondok bisa disulap menjadi berbagai kerajinan yang unik dan bernilai jual. Rumah produksi kerajinan eceng gondok dan akar wangi, begitu Bu Anita menamainya. Sudah dibangun sejak tahun 1990. Namun dalam produksinya, Bu Anita lebih sering memproduksi kerajinan eceng gondok. Pemirsa, dari eceng gondok ini ternyata bisa loh menghasilkan berbagai macam kerajinan seperti tas, topi, box, bingkai foto, dan yang sering diproduksi adalah tenun eceng gondok. Yang dihasilkan dari eceng gondok itu yang berbentuk tas ada, terus sepatu bisa, sandal, box, bingkai foto, dan macam-macam lagi banyak. Bu Anita mengelola bisnis ini sendiri dengan dibantu beberapa karyawannya. Nah, untuk membuat tenun eceng gondok, langkah awal yang dilakukan adalah memesan eceng gondok yang sudah kering dari Salatiga. Kemudian, eceng gondok tersebut dibelah menjadi 6 atau 8 bagian. Setelah itu, eceng gondok sudah bisa ditenun oleh para karyawan. Menggunakan alat tenun, bukan mesin atau biasa disebut ATBM, yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga. Pemirsa, ternyata sulit sekali. Daripada nanti hasilnya berantakan, mending dilanjut ibunya saja ya, Bu. Ya, enggak apa-apa. Ya. Biasanya, dalam satu hari para karyawannya bisa menghasilkan 7 hingga 8 meter tenun eceng gondok.
Dan setiap bulannya bisa menghasilkan paling banyak sampai 1000 meter loh pemirsa. Tenun ini ada berbagai macam ukuran yang dihasilkan. Masing-masing memiliki lebar 35, 40, 50, 60, dan 70 cm. Paling banyak 1 bulan ya 1000 meter. Berarti itu dijadikan satu ya Bu, panjang berarti Bu? Tergantung permintaan. Kalau permintaan kan nanti lebar macam-macam, ada lebar 35, 40, 50, 70. Proses pembuatannya cukup sulit untuk orang yang tidak terbiasa seperti saya ini pemirsa. Karena dalam proses pembuatan tenun eceng gondok ini membutuhkan kesabaran, keuletan, dan ketelitian. Nah pemirsa, ini dia salah satu hasil dari kerajinan tenun eceng gondok. Bagi kalian yang penasaran seperti apa proses pembuatannya, kalian bisa langsung ke Jalan Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Tepatnya di Home Industri Bu Anita. Saya Fairusova beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Kembali ke studio. Pemirsa, informasi mengenai kerajinan eceng gondok sekaligus menutup perjumpaan kita di Realita on the Street episode 20 ini. Bagi Anda yang memiliki informasi menarik, bisa langsung kirimkan ke akun media sosial kami. Kenali, cintai, dan lestarikan budaya di sekeliling kita. Saya Eka Nur Makfiroh beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.